Salam sejahtera bagi kita semua dan selamat berjumpa kembali. Hampir 2 minggu kita tidak berjumpa, namun karena tuntunan Tuhan menandai semua ini kita boleh berjumpa kembali, saudara-saudara yang setia dalam mendengar renungan saat teduh Sarlota kita. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan dengan tema menandai tuntunan Tuhan dalam bacaan Yosua pasal 4 ayat 1 sampai 13, menandai tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan, Tuhan perkenankan kami lagi berjumpa dalam merindukan firman Tuhan dalam saat teduh. Kami bersuka cita, kami bergembira karena semua ini boleh terjadi tanda tuntunan Tuhan bagi kami. Ya Tuhan, tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus untuk mengerti firman-Mu, satu kebenaran dalam hidup kami. Dengan kuasa Roh Kudus kami yakin kami meraih makna yang berarti bagi kami dalam hidup ini dan kami lakukan. Ampuni segala dosa kami dengan kuasa-Mu oleh Roh Kudus. Kami berdoa demi Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan, tema kita menandai tuntunan Tuhan, Yosua pasal 4 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan Yosua pasal 4 ayat 1 sampai 13 demikian. Setelah seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan, berfirman Tuhan kepada Yosua demikian. Pilihlah dari bangsa itu 12 orang, seorang dari tiap-tiap suku, dan perintahkanlah kepada mereka demikian. Angkatlah 12 batu dari sini, dari tengah-tengah sungai Yordan ini, dari tempat berjejak kaki para imam itu. Bawalah semuanya itu ke seberang dan letakkanlah di tempat kamu akan bermalam nanti malam. Lalu Yosua memanggil ke-12 orang yang ditetapkan dari orang Israel itu, seorang dari tiap-tiap suku. Dan Yosua berkata kepada mereka, menyeberanglah di depan tabut Tuhan Allahmu ke tengah-tengah sungai Yordan dan angkatlah masing-masing sebuah batu ke atas bahumu menurut bilangan suku orang Israel, supaya ini menjadi tanda di tengah-tengah kamu. Jika anak-anakmu bertanya di kemudian hari, apakah artinya batu-batu ini bagi kamu, maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Maka orang Israel itu melakukan seperti yang diperintahkan Yosua. Mereka mengangkat 12 batu dari tengah-tengah sungai Yordan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua, menurut jumlah suku Israel. Semuanya itu dibawa merekalah ke seberang, ke tempat bermalam, dan diletakkan di situ. Pula Yosua menegakkan 12 batu itu di tengah-tengah sungai Yordan itu, di tempat bekas berjejak kaki para imam mengangkat tabut perjanjian itu. Batu-batu itu masih ada di sana sampai sekarang. Para imam mengangkat tabut itu tinggal berdiri di tengah-tengah sungai Yordan sampai selesai dilakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua untuk disampaikan kepada bangsa itu, sesuai dengan segala yang diperintahkan Musa kepada Yosua. Maka menyeberanglah bangsa itu dengan cepat-cepat. Ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Juga Bani Ruben, Bani Gad, dan suku Manase yang setengah itu menyeberang dengan bersenjata di depan orang Israel itu, seperti yang dikatakan Musa kepada mereka.
Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan di dataran Yeriko untuk berperang. Amin. Terpujilah Kristus yang berkenan kepada kita, dan berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Saudara-saudara, tema kita menuntun, menandai tuntunan Tuhan. Menandai tuntunan Tuhan itu, saudara-saudara, sangat penting. Menandai tuntunan Tuhan itu dimulai dengan perintah Tuhan. Perintah Tuhan berhubungan dengan tugas. Dan dengan tugas itu, perintah ini akan dilakukan. Dan apabila kita melakukan perintah Tuhan, maka kita percaya ada tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Kita harus yakin, saudara-saudara. Seperti halnya dalam cerita ini. Yang pertama dilakukanlah melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Itu adalah tanda pertama yang dapat kita rasakan. Jadi kalau kita melakukan perintah Tuhan dengan tulus, sebagaimana dikatakan dalam ayat 8, melakukan perintah Tuhan seperti Yosua dan orang-orang Israel 12 suku itu melakukan, maka ini pertanda penyertaan Tuhan. Nah, sebagaimana halnya yang boleh kita alami setiap hari, bahkan beberapa minggu pengalaman saya di rumah sakit menandakan bahwa Tuhan selalu menuntun kita ketika kita meyakini kuasa Tuhan dalam hidup ini. Maka itulah satu tanda tuntunan Tuhan. Ketika kita melakukan perintah Tuhan, meyakini apa yang Tuhan perintahkan, sebagaimana Yosua melakukan apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan ini kehadiran Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ia akan selalu melakukan perbuatan ajaib, terus berkarya, menyatakan kuasa dan kasih-Nya kepada umat-Nya sampai selama-lamanya. Dan ini ditandai dengan mengutus anak-Nya yang tunggal ke dalam dunia, supaya dunia percaya bahwa Tuhan menuntun mereka dalam kehidupan ini tanpa batas waktu dan ruang. Karena itu, saudara-saudara, tidak ada alasan untuk tidak bersyukur kepada Tuhan dalam kesempurnaan kasih-Nya. Ini saya alami dalam proses apa yang terjadi. Karena itu, saudara-saudara, perintah Tuhan mengandung tanda penyertaan Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan, maka kita yakin akan melihat mukjizat yang ajaib. Perbuatan ajaib sebagai tanda dari Tuhan. Dan ini sudah dinyatakan dalam kehidupan kita di dalam Yesus Kristus. Peristiwa yang ajaib yang dilakukan dan dilihat oleh mata kepala sendiri oleh bangsa Israel, bahwa Allah selalu menuntun mereka ke jalan yang benar. Mari kita percaya, saudara-saudara, apa yang kita alami setiap bahwa tuntunan Tuhan selalu ada, curahan kasih-Nya kepada kita. Karena itu kita perlu percaya dan meyakini. Pertama yang saya katakan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan sebagai tugas yang mulia, maka di dalamnya kita akan mengalami kemurahan Tuhan. Itu tanda yang pertama, melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan, dan tuntunan Tuhan akan nyata bagi kita. Dengan tulus, dengan ikhlas, dengan setia melakukan kehendak Tuhan. Itu sangat penting bagi kita. Karena itu, saudara-saudara, di mana saja kita berada, seperti yang saya alami beberapa hari, dua minggu, saya mengalami tuntunan Tuhan yang luar biasa. Bukan saja pada saat sakit, tetapi setiap hari kita merasakan tuntunan Tuhan dalam hidup kita.
Mari kita percaya sebagaimana Kristus menyertai kita siang dan malam. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur Tuhan tuntun kami senantiasa dalam hidup ini siang dan malam. Dengan segala doa dan harapan kami kepadamu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kecewa Tuhan segarkan imannya, yang berduka Tuhan hiburkan, yang mencari pekerjaan Tuhan karuniakan semua itu. Terima kasih Tuhan, ampuni segala dosa kami. Dalam Kristus kami ucap syukur. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan berserta kita. Haleluya.